Pemirsa, Anda kembali lagi di live event Indonesia Memilih. Kita langsung ke informasi selanjutnya. Penghitungan surat suara memasuki hari kedua di Amerika Serikat. Setelah kemarin menghitung suara dari TPS dan kotak suara keliling, PPLN kini menghitung surat suara via pos. Dan untuk mengetahui jalannya penghitungan di Amerika Serikat, kita terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal dari Washington DC. Rio, bagaimana jalannya penghitungan surat suara di sana sejauh ini? Siapa kandidat yang unggul sementara? Ya, Reza dan pemirsa, saat ini di KBRI Washington DC baru selesai menghitung surat suara yang masuk via pos. Jadi ada 382 suara yang dihitung sudah selesai. Dan kemarin PPLN Washington DC juga selesai menghitung surat suara dari TPS. Dan saat ini suara yang unggul itu kepada paslon 03, ada Ganjar Mahfud. Namun setelah saat ini panitia dan juga pengawas pemilu dan juga saksi sedang beristirahat dan akan melanjutkan penghitungan surat suara via pos untuk calon legislatif DPR RI, Reza. Baik, Rio, lalu sebenarnya bisa dijelaskan lebih jauh lagi, ini berapa lama proses rekapitulasi suara di Amerika Serikat? Ya, Reza, di Washington DC sendiri, karena tinggal menghitung surat suara untuk caleg yang masuk via pos, itu diperkirakan akan selesai siang ini. Namun kita tahu bahwa di Amerika Serikat, selain di Washington DC, ada 5 wilayah kerja PPLN lain. Ada di Chicago, ada di New York, ada di Houston, Los Angeles, dan juga San Francisco. Nah, untuk San Francisco dan New York, jumlah DPT-nya cukup besar. Dan jumlah DPT yang menggunakan hak suaranya via pos itu ribuan, bahkan belasan ribu. Di New York itu ada 6.000 dan di San Francisco itu, maksud saya di Los Angeles ada 14.000. Jadi PPLN New York dan San Francisco ini menyediakan waktu, mengalokasikan waktu beberapa hari, kira-kira sampai tanggal 20 untuk menyelesaikan surat suara via pos. Dan terkait ini saya sebetulnya sudah bersama dengan salah satu WNI, seorang dosen dari UGM yang tengah menempuh studi doktoral di Amerika Serikat dan antusias datang 2 hari berturut-turut untuk menyaksikan penghitungan suara. Ada Mas Eka. Mas, kenapa ini antusias datang dari hari kemarin sampai hari ini? Ya, baik, pertama kalau dari secara pribadi ya, itu alasan pertama adalah karena ini adalah pemilu pertama saya di luar negeri, jadi saya tertarik mengetahui ada nggak perbedaan suasana, sistem antara kita memilih di Indonesia dengan di luar negeri. Lalu yang kedua adalah kebetulan saya menyaksikan film Dirty Watch yang sempat viral kemarin ya beberapa hari sebelum pemilu di Indonesia. Nah, itu juga membuat saya semakin antusias nih untuk kita supaya lebih baik dalam mengawal pemilu, tidak hanya dari panitia tapi juga dari pemilih sendiri. Itu yang membuat saya antusias. Kita tahu sistem pos ini ada beberapa masalah ya, Mas ya. Tadi cukup ramai juga dari panwas dan saksi gitu. Tapi menurut Mas, menyaksikan sistem pos itu apakah tetap kredibel, Mas? Oke. Kalau dari sisi perhitungan suaranya di DC, saya kira tidak ada masalah. Karena tadi saya menyaksikan sendiri, saya kira itu prosesnya sangat transparan ya, tidak ada kendala. Tetapi dari sisi memang harus kita akui kalau kita bicara mengirim surat ke pemilih, berarti menurut saya banyak sekali PR-nya gitu ya. Karena saya tahu ada yang tidak sampai, ada juga suratnya itu mungkin bisa di perjalanan, dan juga tadi kita bisa lihat mungkin ada pemilih yang tadi tidak sah pemilih gitu. Kenapa? Karena cara nyoblosnya salah. Terima kasih. Itu dia Mas Eka yang saat ini sedang berkuliah di American University di Amerika Serikat. Dan proses penghitungan diperkirakan ya mencapai tanggal 20. Di tanggal 20-an lah baru kita tahu siapa suara yang unggul dan berhasil merebut hati diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Reza. Baik, terima kasih Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.